Kalau saya cari untuk materi SM activity tidak terlalu banyak sehingga PPT-nya saya gabung gitu ya. Saya tambahkan sedikit gitu. Oke, langsung saja ya kita mulai ya. Nah, baik. Ini sudah terlihat? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ini nggak susah ya, apa materinya tidak susah. Mungkin juga kalian sudah paham karena kalian sudah pernah membuat sebuah proyek perangkat lunak, entah itu sistem informasi, mungkin sekarang jadi sistem informasi yang berbasis normal desktop, kalau sekarang mungkin website maupun Android gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak, biasanya di sini kita tahu ada identification di sini, kemudian ada baseline, kemudian change control, ada konfigurasi status accounting dan konfigurasi audit serta juga reviewnya. Nah, orang-orang yang terlibat dalam konfigurasi manajemen ini ada beberapa. Yang pertama adalah project manager, kemudian ada konfigurasi manager, developer, dan juga user. Nah, identifikasi ini fungsinya memang untuk mengontrol dan mengatur item-item konfigurasi perangkat lunak. Makanya setiap item itu harus diberikan nama yang terpisah gitu ya, biar lebih mudah mana yang kira-kira membuat bermasalah atau sebagainya. Kemudian ada dua objek yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah basic object atau objek dasarnya, di mana adalah suatu unit teks yang dibuat oleh software engineer selama proses analisis, desain, coding, maupun juga testing. Kemudian ada namanya aggregate object gitu ya, di mana dia terdiri dari kumpulan dari basic object dan aggregate object lainnya. Lanjut ke baseline. Nah, di baseline di sini adalah sebuah konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak yang fungsinya untuk membantu pengontrolan perubahan tanpa mengganggu proses perubahan yang lain. Nah, baseline sendiri itu merupakan suatu faktor yang penting gitu ya dalam mengembangkan proyek perangkat lunak yang ditandai dengan penyampaian satu atau lebih item konfigurasi perangkat lunak dan izin dari SPI yang didapatkan melalui suatu kajian teknis formal, ke baseline. Kemudian ada kontrol versi di sini. Sebenarnya intinya adalah kalau kita membuat sebuah perangkat lunak, tentu saja kalau kita lihat versi-versi yang berbeda gitu, kenapa kok ada versi-versi berbeda? Karena mungkin pada versi sebelumnya terdapat bug-bug atau fitur-fitur yang kurang sesuai, sehingga harus ada namanya perbaruan versi. Nah, di versi kontrol ini sebenarnya dia mengatur untuk konfigurasi tersebut, gitu ya. Apa saja atribut yang dirubah, gitu. Bagaimana kamu juga mendeskripsikan serangkaian atribut tersebut, gitu ya. Lanjut ke kontrol perubahan atau change control. Nah, change control atau kontrol perubahan ini merupakan kombinasi prosedur manusia dengan piranti yang otomatis menyediakan mekanisme untuk mengontrol perubahan. Nah, biasanya permintaan perubahan itu kan dibuat dan dievaluasi ya untuk dihitung manfaat teknisnya bagaimana, efek samping potensialnya bagaimana, pengaruh keseluruhan pada objek konfigurasi bagaimana, fungsi sistem lainnya, serta biaya perubahan yang diproyeksikan. Ya dong, kalau misalnya kita punya sebuah perangkat lunak, kita lakukan perubahan, pasti ada yang berubah gitu ya. Nah, perubahan ini apakah akan mengganggu fungsi-fungsi yang lain? Nah, terus berapa biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya untuk kita misalnya merubah versi, memaintain ya itu sebuah perangkat lunak. Nah, hasil dari evaluasi tersebut direpresentasikan sebagai laporan perubahan yang digunakan oleh otoritas kontrol perubahan, Change Control Authority atau CCA. Lanjut, bagaimana kita memastikan bahwa perubahan diimplementasikan dengan baik? Yang pertama ada kajiannya gitu ya, yang memfokuskan kebenaran teknis dari objek konfigurasi yang telah dimodifikasi. Yang kedua adanya audit konfigurasi perangkat lunak. Nah, ini juga yang membuat
perubahan itu diimplementasikan baik karena ada audit konfigurasinya. Jadi kita kan mengaudit atau mengevaluasi kira-kira perubahan kita ini membawa dampak yang baik kita. Lanjut ke audit konfigurasi, ini juga sama ya. Di sini pasti yang pertama adalah identifikasi permasalahannya apa, kontroversi, contoh perubahan. Nah itu untuk membantu pengembang perangkat lunak untuk memaintain ya. Jadi setiap perangkat lunak itu harus dilakukan evaluasi, kemudian diperbarui kira-kira ada apa permasalahannya gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu sih. Bagaimana kita memperbaiki sebenarnya perangkat lunak yang sudah kita lakukan. Lanjut ke pelaporan. Nah, di pelaporan ini biasanya kita sebutnya status accounting ya, di mana tugas SDM itu menjawab pertanyaan misalnya, apa yang terjadi pada perangkat lunak ini, kenapa nggak bisa berjalan fiturnya misal. Kemudian siapa yang melakukannya, siapa nih kira-kira yang bertugas untuk bagian ini misalnya seperti itu. Terus kapan terjadinya, apa yang jadi dampaknya, jadi misalnya kamu membuat sebuah perubahan pada versi perangkat lunak itu kira-kira dampaknya apa? Apakah dia lebih cepat, lebih lemot, atau bagaimana? Atau desainnya akan berubah atau seperti apa? Nah itu ada di pelaporannya. Nggak usah. Nanti ke rumahnya udah. Nanti aku. Sorry ya. Nggak bisa ngelempet Bunda. Oke, di sini ada critical path method atau CPM, merupakan sebuah teknik atau modelan ya, yang digunakan oleh para project manager untuk memprioritaskan aktivitas atau kegiatan dalam sebuah proyek. Oke. Kemudian CPM itu bisa membantu mereka menemukan deadline-deadline yang penting agar bisa dipastikan tugas tersebut selesai tepat waktu. Nah, menurut project manager, critical path adalah jarak antara titik start dan finish yang paling jauh. Itu yang untuk critical path ya. Dalam critical path ini dimuat juga segala tugas serta durasi penyelesaiannya. Saat melakukan manajemen proyek, critical path method adalah pedoman yang sangat penting agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu, berjalan secara efisien dan tanpa masalah. Jelas ya. Nah ini adalah kelebihan dan kekurangan dari CPM. Ya, yang pertama membantu project manager memberikan waktu minimum dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua membantu menetapkan jadwal dan menyelesaikan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga membantu membuat prioritas tugas, menghindari hilangnya fokus dalam mengerjakan banyak tugas dalam proyek, kemudian mendapatkan gambaran kegiatan yang dapat berjalan paralel satu sama lain. Nah, yang selanjutnya mengidentifikasi elemen yang paling penting dalam proyek, kemudian membantu menentukan cara mencapai tujuan. Itu adalah kelebihan dari critical path method. Nah, kekurangannya apa? Jika proyek itu terlalu besar dan juga kompleks, nah critical path method ini dirasa tidak terlalu efektif gitu loh. Nah, kemudian dia juga kurang cocok bila diterapkan dalam suatu proyek yang banyak sekali improvisasi gitu ya. Kemudian dalam beberapa proyek dalam mengidentifikasi jalur mana yang paling kritis mungkin akan terasa sulit. Nah, CPM juga diterapkan dengan asumsi bahwa kamu mengetahui waktu yang pasti yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas dalam proyek. Namun dalam praktiknya kadang tidak mudah juga gitu ya. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita menerapkan misal nih dalam suatu aktivitas gitu ya, harusnya berjalan 2 minggu, ternyata lebih dari 3 minggu. Nah, itu kita mengasumsikan sebuah waktu itu kan kadang-kadang ya itu tadi kan banyak masalah. Kenapa kok suatu activity ya, ngomongnya activity ya, suatu activity itu tidak berjalan dengan baik gitu. Entah itu karena ada kesulitan dari human-nya, source-nya ya, terutama source-nya, yaitu manusianya yang
butuh banyak belajar atau mungkin fasilitasnya yang kurang. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya proyek itu terhambat kayak gitu sih. Lanjut, terus manajemen proyek perangkat lunak itu yang biasa dikenal adalah dua, Gantt chart dan PERT gitu ya. Kalau PERT ini merupakan Project Evaluation and Review Teknik gitu ya. Nah, kalau Gantt chart ini mungkin sudah banyak yang dilakukan, sudah banyak yang tahu gitu ya. Jadi dia merupakan sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas pada proyek. Yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi tugas, terus menggambarkan sumbu horizontal dan yang untuk waktu pelaksanaannya. Jadi kayak membuat sebuah jadwal gitulah intinya begitu. Terus bagaimana menuliskan tugas atau aktivitas, kemudian kita melakukan pemeriksaan kembali. Di sini kita lihat planning dan desain. Planning di sini dianggarkan gitu ya, waktunya yang dibutuhkan adalah 3 minggu. Nah, 3 minggu ini di minggu ketiga kita juga selain memplanning sebuah apa yang harus dilakukan dalam membuat sebuah perangkat lunak, kita juga harus mulai mencicil desainnya. Nah, kita juga harus melakukan evaluasi apakah waktu yang dibutuhkan ketika kita memplanning ini cukup 3 minggu atau bahkan mungkin lebih. Nah, itu sih gunanya untuk Gantt chart ini. Kemudian ada PERT. Di sini kayak model jaringan gitu ya, di mana dia pertama adalah mengidentifikasikan kegiatan atau activity. Nah, keluaran dari tahapan ini yaitu daftar tugas itu mencakup informasi urutannya juga durasinya. Nah, kemudian menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian kita menyusun model diagram jaringan. Kemudian juga kita harus memperkirakan waktu yang diperlukan pada masing-masing kegiatan. Nah, sebentar. Iya, sebentar selesai. Sebentar lagi selesai. Mohon maaf ya. Yang kelima adalah menentukan tahapan dan jalur kritis. Kemudian yang keenam melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi. Contoh kita membuat seperti jalur seperti ini. Kalian pernah tahu Google Maps kan ya? Macam kayak gitu. Jadi kita itu kayak menentukan jalur startnya sama jalur finishnya di mana. Misal kita mau ke Lipo, ada banyak jalan-jalan yang perlu kita perhatikan biar kita sampai Lipo. Nah, mana jalan yang paling cepat gitu loh? Maksudnya sih seperti itu. Nah, dalam sini itu juga ada beberapa jalur gitu ya yang yaitu semacam kayak paralel gitu loh. Contoh misalnya kegiatan pertama, kalau kita mengerjakan kegiatan pertama, kedua, kelima, itu waktu yang dibutuhkan berapa lama dibandingkan dengan kita mengerjakan pekerjaan pertama, aktiviti ketiga, kelima dengan aktiviti 1, 3, 4, dan 5. Itu lebih cepat yang mana seperti itu. Nah, tentu saja di sini kita kan membuat sebuah kayak skenario gitulah ya. Mana yang membutuhkan durasi yang paling cepat, mana yang lama, kan seperti itu. Tentu saja itu juga harus ada koreksi gitu dari diagram PERT ini, apakah sudah sesuai atau belum. Intinya sih seperti itu. Lanjut, sebenarnya gambaran besar dari software configuration management adalah ini. Yang pertama, bagaimana kita manajemen sebuah SCM proses, di mana di situ adalah organisasi konteks for SCM, ada constraint dan guidance for SCM proses, ada planning for SCM, kemudian ada surveillance of SCM. Kemudian kalau software configuration identification, ini pertama mengidentification item to be control gitu ya. Kemudian ada software history. Kemudian yang ketiga ada software konfigurasi control, di mana kita ada request, evaluasi, kemudian ada approving software change gitu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah implementasi software change, deviation and waiver gitu ya, untuk yang software konfigurasi kontrol. Nah, untuk software konfigurasi status accounting, di situ kita belajar tentang software konfigurasi status information, software konfigurasi status reporting. Nah, di situ ada lagi namanya software konfigurasi auditing. Di situ kita membahas tentang software function configural audit, kemudian ada software physical configuration audit, in process audit of
software baseline gitu ya di dalam software konfigurasi auditing ini. Nah, kemudian di software release management and delivery di situ kita membahas tentang bagaimana software itu dibuat gitu ya, software building, kemudian ada software release management. Nah, itu yang terakhir ada software configuration management tools. Nah, itu ada kesimpulannya di sini adalah manajemen konfigurasi perangkat lunak itu merupakan sebuah aktivitas yang diterapkan pada seluruh proses perangkat lunak, di mana dia ada mengidentifikasi, terus ada kontrol, ada audit juga, dan modifikasi laporan yang selalu terjadi saat perangkat lunak tersebut dikembangkan gitu ya. Nah, tugas SCM yang tadi itu yang kita bahas tadi. Nah, memang ada beberapa software yang sudah bisa dilakukan di ya konfigurasi manajemen. Nah, ini salah satu contoh aja, ini Trello. Kemarin itu saya anak magang kalau nggak salah itu dijelaskan tentang Trello. Jadi dia ketika membuat sebuah software engineer atau software atau perangkat lunak itu tadi ya, ngomongnya kan perangkat lunak itu untuk Indonesianya ya. Nah, dia dibuatkan sebuah kayak aplikasi gitu loh, Trello ini tadi. Di mana di sini apa aja sih yang mau rencana yang kalian lakukan kayak gitu. Kemudian doing, berarti apa yang sudah sekarang kalian kerjakan itu apa saja. Mana yang sudah selesai kayak gitu. Ini model yang Trello ini hanya sebagai kayak manajemen aja gitu, kurang lebih begitu. Tapi ada juga yang kemarin di tempat magang itu pakai Google Sheet gitu ya. Jadi dia model kayak tabel Google Sheet gitu. Jadi hari ini ngapain, apa yang sudah dikerjakan, kira-kira perbaikannya apa, terus yang sudah di-ACC apa ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi intinya untuk yang SCM activity ini bagaimana Anda itu memplanning mau membuat software host, mau membuat perangkat lunak atau software itu apa aja sih yang harus dilakukan, ya pasti kita harus memplanning gitu kan, apa aja yang mau kita lakukan, oh planningnya ini. Yang kedua apa, bagaimana kita mendesain gitu ya, mendesain suatu perangkat lunak atau software, kira-kira saya mau pakai warna apa, tema apa, kan kayak gitu, terus fiturnya apa, kan kayak gitu. Nah itu kan harus apa ya, diperhitungkan gitu loh. Maksud saya seperti itu, jangan sampai kamu bila satu aja di coding, ini nanti kan nggak mungkin gitu, kan pasti sudah ada, oh ini tampilan, misalnya tampilan home-nya gini, nanti adminnya gini, terus habis itu usernya gini kan gitu kan pasti kan, nanti apa lagi buat dan semacamnya itu tadi. Nah kalau untuk ini itu kan hanya teori ya. Jadi kalian bagaimana membuat planning dan sebagainya itu mungkin nanti dipelajari di workshopnya gitu ya, biar lebih ini. Soalnya gambarannya kurang lebih seperti itu. Sepertinya mudah ya, sudah tahu tuh. Oh iya nanti saya ngedesain ini berapa minggu, terus habis itu ngoding berapa minggu, terus habis itu testing. Ya kan, lihat bugnya yang mana, atau ada beberapa tombol atau fitur-fitur yang nggak bisa dijalankan, itu kan berarti kan di testing, semacam kayak gitu ya, kurang lebih begitu. Pertanyaan Pak, cukup jelas ya? Jelas ya tadi ya. Intinya sebenarnya kayak bikin jadwal gitu loh, Rek. Oke ya, bikin kayak jadwal, apa aja yang kamu lakukan gitu aja. Hanya mudah ya. Oke. Tadi saya sudah melakukan itu ya, sudah upload. Bentar, saya cek lagi ya untuk yang kelas reguler. Kelas reguler. Ini yang kemarin. Karena saya tambahkan, saya kirim yang baru, saya taruh di minggu ke-7 ya. Ada perubahannya ya, nggak signifikan. Atau tidak sama sekali. Oke,
Itu saja. Jadi untuk ujian minggu depan ya, itu kurang lebih saya ambil dari PPT. Jadi di situ kalau kalian lihat sudah ada berapa ini? Ada 4 kalau nggak lihat, 1, 2, 3. Oh, yang ini belum. Yang minggu ke 45 belum ya? Oke, sudah saya upload untuk minggu keempat, minggu kelima sudah ada. Itu jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 materi PPT. Silakan Anda pelajari. Ini saya cek juga untuk hadirannya ya. Oke, kelas A ya. Kita cek satu-satu dulu. Hari ini saya butuh ketua golongannya A, ada? Saya, Bu. Oke, Farizul ya. Oke. Ida Novita itu aktif atau tidak? Ida Novitasari itu, Bu. Ya. Itu Bu, mengundurkan diri. Oke, mengundurkan diri ya. Tak tulis absen ya Mas ya. Iya. Oke, oh ini sudah semua. Saya nggak ngecek satu-satu. Tapi kayaknya lumayan sih 100. Oke, golongan B Mas. Ketua golongan B. Iya, Bu. Mas Akbar. Oke, saya cek ya. Wendy Mas, Wendy ini aktif atau tidak? Iya. Aktif, Bu. Aktif ya? Ada nggak anaknya hari ini? Iya. Bentar, Bu. Saya lihat nggak ada ini, Bu. Ada. Karena nggak ada, tak tulis absen ya. Baik, Bu. Sebentar, yang nggak ada itu golongan B. Siapa namanya tadi ya? Sebentar, Mas. Tadi ada WhatsApp juga. Itu karena dulu, iya ya. Ini Ahmad Taufik Hidayat. Oh, yang Ahmad Taufik Hidayat. Wendy berarti nggak ada ya? Oke. Golongan C, ketua kelas golongan C siapa? Hadir, Bu. Oke, Mas Hasan. Mas Hasan, mohon konfirmasi Ahmad Fatahila ini aktif. Ahmad Fatahila. Memang apa ya, Bu? Susah dihubung. Sudah dihubungi. Oke, nggak apa-apa. Ngomong jujur aja. Oke, terus Denny Catur Kusumawati. Hadir, Bu, mohon maaf. Kamu lupa belum absen, Bu. Muhammad Eldiansyah. Eldiansyah kemarin. Belum ada. Di sini belum ada, kamu cek. Eldiansyah mengundurkan diri, Bu. Oh, mengundurkan diri. Oh, oke. Oke, sudah Mas. Ini C, D ya sekarang. Golongan C, ketua kelasnya. Hadir, Bu. Oke, Rofis. Muhammad Sultanul Adib. Kalau anaknya aktif, cuman ini Zoom saya cek nggak join. Oke. Oh, iki wis kaon. Oke. Oke, Mas.
Makasih Mas Rohis, terus ada tadi Mas Hasan, terus ketua golongan Mas Akbar, sama tadi siapa ya yang golongan ayah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk absen juga. Untuk anak golongan A, B, C, D, kita ketemu lagi setelah UTS kalau nggak salah ya. Semoga sukses untuk UTS-nya, gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.